Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Pratama dengan NPM 1012-19 dari kelas manajemen C4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan agama Islam dari pertemuan 1 sampai dari materi 1 sampai 5 untuk penugasan evaluasi tengah semester. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hajatul insan ila rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. 1. Al-insan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. 2. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta. Wujudul Khaliq, kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Manusia menerima Allah sebagai Rob. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya, maka dijawab Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Rob diakui oleh manusia, tetapi tidak semuanya mengakui Allah sebagai ilah. Ibadatul Khaliq, manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dari akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya dan sebagainya. Usaha-usaha ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatul Monadomah, semua arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala baik bagi manusia yang diciptanya karena sesuai dengan fitrah manusia. Allah sebagai pencipta tahu mengenai ciptaannya secara pasti, sehingga Allah dapat memberikan panduan yang juga tepat bagi manusia. Hidayatul Rasul, jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Ma'rifatul Khaliq, petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai menciptaannya. Melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Minhajul Hayah, petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan direhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Ibadatul Sahih, ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikannya kepada manusia. Ta'rifu Rasul. Rasul secara bahasa berarti seorang utusan, sedangkan secara istilah adalah laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah. Rasul juga memiliki dan fungsi, yaitu membawa risalah dan teladan yang menjalankan risalah. Ciri-ciri seorang Rasul, sifat-sifat yang mendasar seperti sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Diberikan mukjizat, berita kedatangan, berita-berita kenabian, hasil kerasulan. Makanatul Rasul, abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Insan, Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Nasab atau keturunan Rasul berasal dari
kaum Quraisy. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Jisim, fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan dalam hadis seperti rambutnya rapi dan selalu disikat, badannya kuat, tinggi, sedang, dan sebagainya. Sirah Nabawiyah, sejarah kenabian Nabi SAW sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitas-aktivitasnya sebagai manusia. As-sunnah, sunnah Nabi ialah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Fikul ahkam, fikih peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna. Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Tabligh risalah, menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Adaul amanah, menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amalannya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Imanatul umat, memimpin umat. Pada hari kiamat Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Dakwah Nabawiyah, dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realita, tuntutan keadaan dan respon setempat. Sifatul Rasul, sifat-sifat Rasul. 1. Al-Basyariyatul Kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya, bukan bangsa jin atau malaikat. Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad dan perasaan seperti manusia lainnya. Al-Ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Asyirku, jujur. Rasulullah bersifat jujur, beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. 4. Al-Fatonah, cerdas. Rasulullah dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Al-Amanah, At-Tabligh. Muhammad SAW memiliki tugas balaghah, risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah, penuaian amanah. Al-Iltizamul Kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau sedikit pun tidak pernah bergeser dari kebenaran. Beliau bersenantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Wajibatul Rasul, tugas Rasulullah itu dibagi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan ilmu Allah. Alhamilu risalah dakwah, mengemban risalah dakwah. Rasulullah melakukan aktivitas dakwah agar untuk manusia ma'rifatul khaliq, sehingga mereka bersedia beribadah kepadanya. Rasulullah membimbing manusia tentang khalifah ibadah, tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Rasulullah bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan menyampaikan Islam sebagai minhajul hayyah, pedoman hidup. Rasulullah SAW melakukan at-tarbiyah, pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihun dan nasihatun, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Ikamatu diniyah, menegakkan agama Allah. Rasulullah SAW melakukan ikamatu khilafah, menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Dalam rangka ikamatu diniyah, Rasulullah SAW melakukan binau rijal, membina kader yang menjadi kekuatan inti, sehingga estafet dan roda dakwah dapat terus berputar. Rasulullah SAW mengagiriskan minhajul dakwah, metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan menanggung dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Cukup seperti itu pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.